Gitu. Sip. Oke. Bang, ini kan baru saja terjadi nih Bang. Oke, Bang, ini baru lanjut. terjadi ini kabar dari salah satu anak artis Bang yang terseret kasus bullying Bang. Nih, tanggapan Abang sendiri sebagai praktisi hukum nih kalau melihat adanya terjadi bullying itu sebenarnya terjerat nggak sih Bang dalam hukum Bang sebenarnya? Ini terkait peristiwa yang sedang rame ya. Iya. Ada peristiwa lagi-lagi ada kejadian perundungan atau bullying di salah satu sekolah yang ada di Binus. di Tangerang Selatan. Jadi kita prihatin karena namanya bullying itu kan pasti pengulangan dia, tidak mungkin dilakukan hanya dalam satu waktu. Sudah sering terjadi berarti di tempat yang sama atau di tempat yang berbeda dengan orang-orang atau oknum-oknum atau pelaku-pelaku yang melakukan perundungan itu. Nah, ketika satu kejadian perundungan itu terjadi berarti ada banyak kelalaian para pihak gitu yang harusnya bertanggung jawab mengawasi peserta didik gitu. Lagi ini kan rata-rata anak-anak di bawah umur ya, jadi agak repot kita. Bang, terkait ini Bang, kan anak-anaknya sendiri kan masih pelajar nih, artinya masih yang sedang bersekolah gitu. Ini kan dilakukan oleh beberapa orang nih. Nah, terkait dari kasus ini Bang, apakah nantinya anak-anak ini bisa terjerat gitu? Karena kan ini kan unsurnya kan mungkin bisa dikatakan pidana juga mungkin ya Bang ya. Kalau bisa dikaitkan seperti itu apa gimana Bang? Bisa dijelaskan Bang ke kita Bang seperti apa? Masalah bisa terjerat atau tidak terjerat itu kita serahkan kepada penyidik lah untuk ini menetapkan bagaimana selayaknya peristiwa itu ditangani. Tadi sempat ada dari perwakilan komisioner KPAI juga Bang yang sempat datang ke kepolisian. Artinya ini anak-anak ini Abang melihat perlunya dibina juga nggak Bang mungkin artinya bisa dihukumnya dengan kerja sosial atau sejenisnya gitu. Kalau menurut saya kita lihat dulu ya, saya segmentasi sama tingkat parahnya perundungan itu, bagaimana mencarikan solusi yang paling efektif untuk pelaku-pelaku perundungan. Memang kalau kita lihat sedapatnya, apalagi ini kan juga pelakunya kebanyakan anak-anak di bawah umur. Sebaiknya kita juga semua bertanggung jawab untuk bagaimana kita semua mempunyai langkah yang tepat untuk peristiwa-peristiwa seperti ini tidak terulang kembali. Mungkin Ya, Bang, ini masih dalam perlindungan ini gak sih Bang, bisa dikatakan apa, perlindungan di bawah umur gitu Bang? Kalau walaupun kejadian kan ada kejadian aja memukul ya, menyundut rokok, mencekik, itu kan tindak kekerasan semua tuh Bang. Itu kemungkinan masih dilindungi oleh undang-undang di bawah perlindungan anak sih Bang? Ya makanya kita lihat dulu pelakunya ini dalam usia berapa gitu loh. Kalau pelakunya sudah tidak lagi masuk dalam kategori anak, ya sedapatnya memang harus dihukum sesuai aturan perundang-undangan. Nah, dari yang tadi saya sebutkan nih, kayak menyundut rokok, pemukulan, mencekikan gitu sambil diikat juga. Nah, itu kemungkinan kalau misalkan dilindungi anak pasti kan membuat masyarakat halnya kecewa Bang ya. Artinya perlu gak sih perlindungan anak ini Bang menurut Abang Willy sendiri? Ya perlu nggak perlu. Jadi kalau dia anak juga kan ada peradilan anak ya. Nah biarkan aparat penegak hukum kita kasih kesempatan untuk menentukan bagaimana mereka menangani atau memproses peristiwa ini gitu, peristiwa bullying atau perundungan ini. Oke. Mungkin saran dari Abang sendiri nih terkait kasus ini nih, mungkin ada masukan supaya ada efek jerah Bang. Biar mungkin nantinya seperti itu. Saya rasa semua orang juga para stakeholder atau juga siapapun lah kita miris ya
miris melihat terjadi lagi gitu kan perundungan ini. Makanya harus dibuat satu langkah konkret di mana segmentasi pencegahannya harus lebih kuat dan lebih besar gitu loh dibanding menangani peristiwa yang sudah terjadi. Bang, tapi hukuman yang pantas untuk pelaku perundungan apa bang secara hukum? Masalah hukuman yang pantas itu biar proses hukum mas yang menjawab, ya kan? Jadi kan ada aparat penegak hukum yang bisa memproses. Ya. Oke, ya.